Saudara-ibu nyuwun pangapunten, saya duduk karena tensi darah saya di bawah standar dan juga gula darah saya sedang ngedrop, jadi dipakai berdiri ngos-ngosan. Saudara-ibu nyuwun pangapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para hadirin, para jamaah sekalian, kajian Ahad pagi, Jihad pagi Islamic Center Gontor Nganjuk yang semoga seluruhnya yang hadir, yang berhalangan hadir, panjenengan sedaya beserta keluarga yang di rumah, orang-orang yang dicintai, senantiasa Allah jadikan hamba-hambanya yang dirahmati, hamba-hambanya yang diberkahi, dan semoga dijadikan hamba-hambanya yang nanti husnul khawatimah. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Ahad 4 Safar, 4 Sofar juga, bisa Safar bisa Sofar, 1443 Hijriah. Insya Allah kita seluruhnya yang hadir dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kemudian sehat dan afiat yang kita miliki senantiasa dapat kita pergunakan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, dan semoga lelah-lelahnya kita di dunia menanam beribu kebaikan, lelah-lelahnya kita mengorbankan waktu kita, harta kita, diri kita dan sebagainya, senantiasa nantinya dapat kita panen hasilnya pada kehidupan kemudian. Bapak Ibu para jamaah sekalian, di pagi hari ini sedikit kita akan mengulas bagaimana fenomena pasca Corona-19 varian Delta yang saat ini sudah menurun. Kemudian bagaimana fenomena sekularisme, dan kemudian yang mungkin yang terakhir bisa dikatakan kayaknya nggak nyambung begitu, karena Corona, kemudian sekularisme, dan objek yang terakhir adalah ancaman bencana global, yaitu perubahan iklim. Bapak Ibu para jamaah sekalian, di awal kajian senantiasa mubalik, dai, para asatid menyampaikan puji syukur kehadirat Allah dalam kondisi kita semua hadir dalam keadaan sehat walafiat. Lalu apa maksud daripada afiah itu? Padahal kalau diterjemahkan sehat ya sehat, afiah juga sehat. Maka di antara kriteria yang dikatakan sehat walafiah itu adalah yang pertama, sehat berarti fisiknya ini hadir dalam keadaan sehat. Orangnya hadir dalam keadaan kesehatannya normal. Kalau sekarang rapid atau swab antigen hasilnya adalah non reaktif atau mungkin negatif. Kalau kemudian hadir di sini, tadi misalkan dites pakai termogan di bawah 37,3 derajat, kemudian dicek yang lain-lain, dicek saturasi oksigennya di atas 95, maka ini dikatakan kita hadir dalam keadaan sehat. Lalu kemudian siapa Bapak Ibu para jamaah sekalian dikatakan hadir dalam keadaan afiat? Yaitu kemudian yang dia diberikan sehat, yang diberikan kemampuan untuk bergerak, yang diberikan kemampuan hidup, yang diberikan kemampuan berdakwah, diberikan kemampuan beramal saleh, kemudian dia berangkat, kemudian dia beraksi, kemudian dia melakukan aktivitas, melakukan tindakan, itulah orang yang dinamakan dengan afiat. Maka banyak orang yang sehat, yang diberikan sempat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kakinya tidak mampu melangkah ke masjid, kakinya tidak mampu melangkah ke pengajian, punya harta tapi hartanya tidak mampu dilangkahkan ke kota amal, punya harta tapi hartanya tidak mampu dilangkahkan ke dalam kebaikan-kebaikan, sedekah, infak dan seterusnya. Maka inilah orang yang bukan dikatakan afiat. Maka ketika ditanyakan bagaimana kabar kita sekalian, ketika kita jawab atau kita mendoakan orang lain sehat walafiat, maksudnya adalah fisiknya sehat, dan kemudian imannya sehat, rohaninya sehat, kemudian ketakwaannya pun juga sehat. Inilah yang dikatakan sebagai sehat walafiat.
Maka sekali lagi doanya, kula panjenengan yang rawuh wonten tempat menika di pagi hari ini yang cukup mendung, karena tadi malam di Kertosono, di Jombang juga hujan deras. Semoga kita hadirnya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu para jamaah sekalian, doa berikutnya, hadirnya kita sekalian Bapak Ibu mulai dari rumah sampai di tempat ini, yang kita lihat di dunia nyata, yang kita lihat di dunia maya. Semoga kemudian kita dihadirkan di tempat ini juga dalam keadaan tawadhu. Siapa orang yang dikatakan tawadhu Bapak Ibu? Orang yang tawadhu itu ketika dia membuka matanya, ketika dia keluar rumah, ketika dia melihat status orang lain, ketika dia mendengar, melihat kabar orang lain, entah orang lain itu baik, entah orang lain itu buruk, dia tidak merasa lebih baik daripada orang lain tersebut. Bagaimana contohnya? Ketika kita sholat memakai baju yang terbaik, ada orang datang ke masjid sholat, celananya pakai celana jeans, atasnya pakai kaos, lalu kemudian diri kita berkata, waduh, ini orang ke masjid sholat berjamaah kok pakai celana jeans dan seterusnya, kok tidak seperti saya sarungan dan seterusnya. Maka jangan sampai. Di antara ciri orang yang tawadhu adalah ketika melihat orang lain yang baik, ketika melihat orang lain yang buruk, dia tidak merasa lebih baik daripada orang lain tersebut. Bisa jadi orang yang kemudian dilihat baik itu, kita harus berdoa bahwa kita harus kemudian bisa lebih soleh, minimal seukuran daripada orang tersebut. Ketika kita keluar dari rumah, berangkat pengajian ini di alun-alun misalkan, Masya Allah yang lewat sudah banyak yang lari-lari kuat, tapi duduk di Islamic Center yang 1,5 jam tidak kuat. Kemudian di sana memakai baju-baju yang mahal untuk lari-lari, yang mampu membeli, tapi memakai baju muslim hadir di kajian ini mungkin tidak mampu. Lalu kemudian kita merasa, saya akan lebih soleh dari dia. Ya Allah, ini model piye. Maka seperti inilah yang kemudian tidak dinamakan dengan tawadhu. Bapak Ibu para jamaah sekalian, bisa jadi kita yang hadir di sini pakai baju takwa, kita hadir di sini kajian, naudzubillah, kemudian akhir hidup kita su'ul khotimah. Banyak contohnya. Bahkan dikisahkan, singkat ceritanya ada ulama dan seterusnya karena tidak hati-hati, akhirnya kemudian dia berzina. Dan hati-hati kemudian hasil dari zinanya dibunuh. Ibunya dibunuh, dikuburkan di tempat itu. Su'ul khotimah hidupnya. Ada yang kemudian ketika mau dibunuh tersebut, dia diganggu oleh setan. Kalau kamu mau minta perlindungan kepada saya selamatkan kamu dari hukuman pembunuhan ini. Maka dia kemudian minta tolong kepada setan, dan qadarullah tetap dibunuh. Matinya su'ul khotimah, meskipun dia mungkin ahli ilmu, meskipun dia ustaz. Ada yang bahkan ahli maksiat, ahli zina misalkan. Bisa jadi hanya karena menolong anjing yang kehausan di padang pasir, akhir hidupnya dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala hanya beberapa saat. Ada yang mungkin membunuh 99 bahkan 100 orang. Bahkan yang terakhir adalah orang yang alim, tapi ketika Allah takdirkan dia baik, di akhir hidupnya dia melakukan ketakwaan, kebaikan, bisa jadi dia yang Allah pilih masuk surga sementara kita tidak. Na'udzubillah. Maka para jamaah sekalian, siapapun yang kita lihat, entah itu orang baik, orang buruk, kalau baik kita mohonkan doa kepada Allah. Masya Allah, orang itu kalau baik, ya Allah, izinkan saya sebagai pribadi muslim bisa menjadi orang yang lebih baik, minimal sebaik itu ya Allah. Ketika kita berangkat, lihat status dan sebagainya, ada orang yang nampaknya secara zahir hari ini bermaksiat, saat ini tidak baik, saat ini mungkin baru bangun dan seterusnya. Bapak Ibu para jamaah sekalian, maka bisa jadi, ya Allah, orang itu mungkin tidak sholat, orang itu mungkin tidak berangkat kajian, mungkin saat ini zahirnya bermaksiat kepada Allah. Bisa jadi kemudian saya mohonkan nanti di akhir hidupnya diberi kesempatan hidayah. Dan bisa jadi kita na'udzubillah sekali lagi, jangan sampai kita di akhir hidup kita su'ul khotimah. Bapak Ibu para jamaah sekalian, di pagi ini kita menyaksikan fenomena corona yang sudah sangat menurun, bahkan tinggal 10%
daripada bulan Juli kemarin yang banyak orang kena varian Delta, banyak orang meninggal entah corona entah tidak. Di kampung kami misalnya di Mojokamban, Bantar Kedung Mulia Jombang, 20 hari Bapak Ibu para jemaah sekalian, ada 16 yang meninggal. Ada suatu desa di kecamatan itu, wallahu a'lam kabarnya betul atau tidak, satu hari satu desa meninggal 13 orang, entah corona entah tidak. Itu adalah fenomena Juli yang cukup mencekam di dalam kehidupan kita semua bangsa Indonesia ini. Bapak Ibu, kita yang masih Allah pilih untuk hidup, bukan berarti Allah nggak sayang sama kita. Sering saya membaca status, ada orang mengiklankan temannya, saudaranya, keluarganya yang meninggal duluan kena COVID. Dia kasih caption, Allah lebih sayang kamu nak, Allah lebih sayang kamu mas, Allah lebih sayang kamu mbak. Belum tentu. Bisa jadi Allah tidak mematikan kita saat ini, bisa jadi karena Allah lebih sayang kepada kita. Bisa jadi orang itu dimatikan oleh Allah. Kenapa? Karena bisa jadi Allah tidak lagi memberikan kesempatan orang tersebut untuk beribadah. Kalau dia ahli maksiat belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat, maka orang yang meninggal dulu kena COVID, pastikah kemudian dia syahid? Tidak. Nah, nanti kami jelaskan dalam hadis, ada beberapa syarat orang yang terkena wabah itu mati dalam keadaan syahid. Maka kembali kepada poin tadi, Bapak Ibu para jamaah sekalian, kita yang dipilih Allah masih hidup. Sekali lagi bukan karena Allah nggak sayang kepada kita, tapi Allah sampaikan di dalam surat yang senantiasa kita baca di waktu malam, surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadiin tetangga kita meninggal, saudara kita meninggal, mungkin suami kita meninggal, anak kita meninggal, istri kita meninggal, lalu Allah pilih kita yang hidup. Apa sih tujuan Allah dalam hidup kita ini? Kenapa sih Allah memilih kita yang masih hidup, orang lain meninggal? Hanya satu tujuan Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin memberikan ujian, siapa di antara kita yang bisa kemudian memberikan amalan terbaik di dalam kehidupannya. Ibu-ibu misalkan, ketika dulu kula panjenengan masih sekolah, diberikan uang saku, lari sakniki kula tanggeti SD itu 10.000. Niki kebetulan mboten sing SD, berarti saya tanya ingkang sepuh mau. Ada anak diberi saku 10.000. Khusus ibu-ibu nih. Misalkan Bu, kula suwun panjenengan sedekah 5.000. Niki misalkan jenengan SD mawon. Diberikan uang saku 10.000. Saya minta untuk sedekah 5.000. Kira-kira jenengan memberikan apa mboten? Memberikan apa mboten? Insyaallah. Sangunya 10.000. Saya minta wajib sedekah 5.000 di Islamic Center. Niki kula jenengan murid SD sedaya, jenengan kinten-kinten ikhlas Ibu? Ikhlas nggih, mau 5.000 mawon nggih. Diberi sangu hartanya cuma 10.000, diminta sedekah 5.000, ikhlas. Ibu-ibu, 5.000 dari 10.000 niku berapa persen? 50%. Nah, ini gantos bapak-bapak yang bekerja kan bapak-bapak nih. Bapak-bapak punya rumah tipe 55 di Kertosono. Tipe 55 di Kertosono niku regine 350 juta. Kalau pengen tangkep saat ini. Menawi panjenengan badhe beli rumah 350 juta. Saya minta 175 juta didamel kula ngeten ikhlas bapak-bapak? Boten. Lho padahal sami boten. Sami-sami 50 sami toh. Jenengan anak-anak SD uang sakunya 10.000, diminta 5.000, itu kan 50%. Begitu luar biasa ikhlasnya. Tapi ketika kemudian harta kita dilipat gandakan oleh Allah 350 juta, bisa beli rumah tipe 55, ternyata sedekah 175 juta betapa beratnya. Maka kemudian kenapa setiap habis subuh Rasulullah menyunahkan kepada kita doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban, amalan mutakabbalan. Itu diantara rahasianya agar apa? Ketika iman kita pada saat kita miskin sehebat itu bisa sedekah 50%, Bapak Ibu sekalian,
Ternyata ketika Allah tambahin kita kaya, bahkan mungkin 10 kali lipat, 50 kali lipat, 1000 kali lipat, ternyata iman kita tidak bisa berlipat 10 kali lipat, 50 kali lipat, tidak bisa. Maka kemudian kita masih merasa Masya Allah, oh ya saya paling dekat dengan surga ya Allah, enggak seperti tetangga saya. Dari mana kita merasa itu? Padahal kita kemudian ketika kita melihat tetangga kita yang mungkin 10% kekayaannya dari kita. Kalau kita punya uang 100 juta, tetangga 10 juta, ternyata bisa menyumbang Jumat berkah di masjid 500.000, 50 porsi. Ternyata harusnya kan kita, kalau imannya sama dengan dia, kita bisa menyumbang 500 porsi, karena kita punya kekayaan 10 kali lipat daripada dia. Maka kemudian hari ini juga sama Bapak Ibu, yang dibawa di dalam dompet ini berapa kita kan tidak tahu. Misalkan 1 juta, jangan kalah dengan anak SD Bapak Ibu. Ketika anak SD sedekah Jumat kasih 5.000. Saya pernah mengajar di SD, jadi saya tuh pernah ngajar dari TK sampai kuliah. Jadi anak TK, SD, SMP, SMA, kuliah pernah ngajar semua. Jadi kan mencari pengalaman mau. Nah, ketika di SD ini 1 bulan saya suruh mengumpulkan kotak infak. Ada murid saya namanya Nanda, rumahnya Kertosono, tepat di barat lampu merah Kertosono, selatan jalan. Jadi kan bisa cek sendiri kalau misalkan lewat, kalau tidak percaya yang saya ceritakan. Uang sakunya sehari 10.000. 1 bulan ngumpulin kotak infak, ternyata kotak infak saya hitung 270.000 sekian. Maka Bapak Ibu sekalian, hampir 100% harta yang dimiliki oleh Nanda ini, murid saya ini, disedekahkan untuk jihad fisabilillah, untuk perjuangan di jalan Allah. Itu Nanda. Lalu kemudian gurunya saya, boleh jadi belum tentu bisa seperti itu Bapak Ibu para jemaah sekalian. Maka ketika hari ini kita mengaku iman, kita mengaku iman kepada Allah, di dalam dialognya Nabi itu, di dalam sholat kita di ujungnya kita doa at-tahiyatulillah wassalawat wa thayyibat dan seterusnya. Maka dialog itu harus dibuktikan Bapak Ibu sekalian, bahwa dengan adanya tambahan ilmu kita, tambahan harta kita, tambahan sehat kita, iman kita pun berlipatnya juga harus seimbang. Bisa jadi berlipatnya tidak seimbang. Ketika dulu kita punya motor, ya, diundang, ini misalkan jadi mubalik, di musola-musola kecil mau. Kemudian ketika punya mobil, harus yang pengajian besar. Maka ini kemudian peningkatan daripada yang kita miliki tidak sebanding dengan peningkatan keimanan kita. Bapak Ibu para jamaah sekalian, kalau kita ngisi kajian di tempat seperti ini kan enak. Saya nggak ikut undang, yang undang Ustadz Subiantoro datang semua, saya dipersilahkan, diberi minum, ya, nanti biasa diajak sarapan misalkan, enak. Tapi kemudian Bapak Ibu, di medan juang dakwah yang lain, kita merindukan ada undangan kajian akad pagi, di mana Bapak Ibu? Lokalisasi misalnya. Siapa yang benar berdakwah di sana? Ada kajian akad pagi misalkan Bapak Ibu di mana? Mohon maaf misalkan di Kecamatan Padian Rowo, di Desa Pisang, dusunnya namanya Sanggerahan, di sana ada kurang lebih 54 kakak. Mereka menjadi korban kerusuhan Aceh. Siapa yang kemudian merawat dakwah di sana Bapak Ibu? Maka ketika hari ini ilmu kita bertambah berlipat, harta kita bertambah berlipat, mari kemudian kita ikuti dengan lipatan-lipatan daripada keimanan yang ada. Bapak Ibu para jamaah sekalian, 3-4 tahun yang lalu di Masjid Al-Ikhlas ada yang kemudian kajian seperti ini, tidak bawa uang. Saya sampaikan hal yang sama. Ternyata isi kotak amal tidak hanya uang, isinya ada yang cincin, ada mungkin perhiasan yang lain. Maka bismillah, ini kotak amal putar, nanti Ustadz Subiantoro buka, ternyata nggak ada uangnya. Masya Allah, isinya kalung, cincin, gelang. Betul ya? Insya Allah ya. Lanjut. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang kemudian bisa memberikan yang terbaik di dalam amal kita ini Bapak Ibu sekalian? Maka ketika kita berdoa kepada jenazah saudara kita, keluarga kita yang meninggal Bapak Ibu, salah satu doa yang kita sampaikan, ini ikhtilaf ya, tidak perlu dibahas ini hadisnya bagaimana tidak, tapi salah satu doa yang sering diucapkan kepada orang meninggal ataupun saat kita sholat adalah, kalau jenazahnya laki-laki, abdilhu khairan min darih wa ahlan khairan min ahli.
wa zaujan khairan min zauji. Itu sebetulnya renungan buat diri kita. Ya Allah, jadi gantilah untuk jenazah ini, untuk almarhum ini apa? Darul khairan min dari, tempat yang lebih baik daripada tempat di sini, negeri yang lebih baik daripada negeri yang di sini, lingkungan yang lebih baik daripada lingkungan di sini. Maka kemudian Bapak Ibu, selepas kita berdoa mendoakan jenazah itu, kita harus sadar, oh ternyata saya mengucapkan seperti itu mendapat lingkungan yang lebih baik, berarti lingkungan saya hari ini adalah lingkungan yang masih belum dalam kondisi yang baik. Bapak Ibu, ketika kemudian ada panggilan kajian, kita bisa berangkat. Ketika ada panggilan sholat, kita bisa berangkat. Lalu kemudian Bapak Ibu, bagaimana pengamalan anfusakum ahdikum naro? Kita mengamalkan daripada menjaga diri kita dan keluarga kita, sesama orang beriman, sesama orang Islam, untuk juga jadi seperti kita. Saya sampaikan kepada anak-anak di Madin Al-Khairat Bina Ustaz Suparni, Dewan Dakwah di Kudu Kertosono itu, adik-adik, kalau kamu menjadi anak laki-laki belum balik, sudah bisa ada, maka kamu luar biasa. Tapi Mas, kamu mau nggak jadi orang yang lebih luar biasa? Orang yang lebih luar biasa adalah ketika kamu bisa sukses mendatangkan teman-temanmu ke sini sebelum azan. Adik-adikku sekalian, ketika kalian kemudian bisa sholat, kalian memang luar biasa. Tapi kemudian bisa menghadirkan teman-teman kalian juga sholat, itu adalah perjuangan yang lebih luar biasa lagi. Maka Bapak Ibu para jamaah sekalian, hari ini kita bisa hadir. Saya yang lahir di Orba, mungkin panjenengan ada yang lahir di Orde Lama. Kemana Bapak Ibu anak-anak kita yang kita doakan selepas surat Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga meskipun dah hadir di sini, tapi hadir di tempat lain, di dalam kajian yang lain, di dalam taman-taman surga yang lain, yang semoga kemudian lebih baik daripada tempat ini. Kalau tidak, berarti Allah meragukan dada kita, meragukan hati kita, yang mendoakan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan anak keturunan kami semuanya Allah lil muttaqina imama. Tidak hanya orang muttaqin, tapi lil muttaqina imama, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Maka Bapak Ibu para jamaah sekalian, ketika hari ini kita bisa hadir, alhamdulillah. Tapi kita juga harus istighfar. Mungkin istri kita, suami kita, anak kita, menantu kita, anak-anak kita, cucu kita tidak bisa dihadirkan di tempat ini. Maka dakwah yang sesungguhnya adalah dakwah ketika kita bisa menghadirkan keluarga di medan jihad, di medan perjuangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para jamaah sekalian, lalu kemudian kita yang masih hidup, ada yang diberikan masih hidup, ada yang juga diberikan masih hidup, ada yang kemudian suka korupsi, diberikan masih hidup. Lalu kemudian apa yang harus kita pahami dari fenomena seperti ini Bapak Ibu, bahwa dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, bila kau melihat Allah memberi pada hamba dari perkara yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa semua itu adalah istidraj. Semua itu adalah penundaan daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka naudzubillah, semoga kita yang hidup bukan merupakan yang Allah pilih mendapat istidraj, mendapat daripada penundaan siksa Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para jamaah sekalian, kembali kepada mereka yang sudah dipanggil Allah. Seringkali statusnya di dalam BA itu disampaikan orang, Allah lebih sayang kamu, yang Allah panggil untuk pulang duluan. Maka dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, orang yang mati syahid ada 5. Yang pertama adalah mati karena at-ta'un, mati karena wabah, mati karena pandemi. Yang kedua adalah orang yang mati karena menderita sakit perut. Kemudian orang yang mati tenggelam, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan, dan orang yang mati syahid di jalan Allah. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka ada alamat, bukan kepastian. Ada alamat orang yang meninggal kena COVID, maka meninggalnya ada kemungkinan mati dalam keadaan syahid di jalan Allah. Tapi seandainya kita sampaikan demikian, maka di antara kita harus muncul tanda iri Bapak Ibu. Kok bisa ya
orang yang sholatnya kok bolong-bolong kemudian kena corona, ternyata Allah pilih dia yang mati syahid. Saya enggak. Kok bisa ya orang tidak pernah hadir pengajian lalu kemudian tiba-tiba mati kena covid, matinya syahid. Kita kalau panjenengan iki iri dong betul. Ya iri, mau kita yang setiap hari sholat, ya, ada yang berjamaah di masjid, ada yang datang kajian, ada yang sedekah dan seterusnya. Ternyata bukan kita yang Allah pilih, bukan kita yang Allah pilih. Itu kok ada ya orang nggak mau maskeran sampai sekarang masih hidup, nggak pernah ketularan covid. Itu tetangga saya maskeran, jaga jarak, cuci tangan dan seterusnya, meninggal. Kok bisa? Allah kok tidak adil. Harusnya yang covid itu adalah mereka yang tidak memakai masker, mereka yang tidak jaga jarak, mereka yang tidak meremehkan. Ada yang mengatakan tidak, mohon maaf, ada yang mengatakan pakai masker itu tidak takut kepada Allah, takut kepada virus. Nah ini kan naudzubillah lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa ketakutan kan berbagai macam. Ada ketakutan yang bersifat akidah, ketakutan dalam sifatnya tauhid mengagungkan Allah. Ada ketakutan basyariah, ketakutan dalam sifat manusia. Manusia takut dengan ular, wajar. Manusia takut dengan kematian, wajar. Manusia takut dengan kecelakaan, wajar. Mahasiswa misalkan seperti masnya, mungkin ada takut dengan dosen yang killer, wajar. Dan itu semuanya bukan kemusyrikan. Maka Bapak Ibu para jamaah sekalian, ada orang yang iri melihat orang yang kemudian dipilih Allah mati dalam keadaan terkena covid, dan mereka dikatakan sebagai orang yang mati syahid. Syahid itu bagaimana Bapak Ibu sekalian? Bahwa syahid itu disampaikan oleh Ibnu Ambari karena Allah Ta'ala dan malaikatnya alaihimussalam menyaksikan orang tersebut dengan surga. Makna syahid di sini adalah disaksikan untuknya. Maka kemudian siapa yang Allah pilih untuk mati syahid dari orang yang kemudian mendapat taun atau orang yang di luar taun, Bapak Ibu para jamaah sekalian? Ada orang syahid itu tipenya 3. Maka jangan sampai syahid ini tertukar cara memperlakukannya. Ada yang mengatakan, loh orang kena taun ini kan matinya syahid, orang kena covid matinya syahid. Kalau kemudian ditemukan di petinya dia tidak dibungkus kain kafan, dia tidak dimandikan atau dan yang lain-lain, kan tidak masalah. Ini matinya mati syahid. Padahal Bapak Ibu para jamaah sekalian, Imam An-Nawawi menyampaikan ada 3 jenis orang yang mati syahid, dan 3 jenis ini perlakuannya berbeda, pahalanya pun berbeda. Yang pertama kata Imam An-Nawawi, orang yang syahid mati ketika berperang melawan kafir harbi. Kafir yang memerangi orang Islam. Maka ketika ada tetangga yang non muslim, ini bukan kafir harbi, maka tidak ada pahala padu dengan tetangga yang non muslim. Tidak ada pahala mengganggu tetangga yang non muslim. Tidak ada pahala ngeriwui tetangga yang non muslim. Tidak ada pahalanya. Justru kemudian kita menjaganya akan mendapat pahala yang lain. Maka sekali lagi, yang dinilai oleh Allah syahid yang pertama adalah yang syahid mati dalam keadaan berperang melawan kafir harbi. Kafir yang kemudian membahayakannya, menyerangnya, maka matinya adalah mati syahid. Orang ini dihukumi mati syahid di dunia dan nanti di akhirat mendapatkan pahala syahid. Orang ini mendapat perlakuan istimewa. Yang pertama adalah jenazahnya tidak dimandikan, dan kemudian jenazahnya bisa tidak dibungkus dengan kain kafan atau dibungkus dengan pakaian perang tersebut. Ada keistimewaan orang ini, dan ini tidak diberikan kepada orang yang mati covid. Orang mati covid matinya pakai daster, maka dikubur cukup pakai daster. Tidak Bapak Ibu, karena dia tidak mati dalam keadaan berperang melawan kafir harbi, maka perlakuannya berbeda. Yang kedua Bapak Ibu adalah syahid dalam keadaan yang disebutkan tadi, sakit perut, tertimpa reruntuhan, syahid dalam keadaan pandemi, taun, covid dan sebagainya. Maka orang yang kemudian seperti ini, dia dihukumi syahid. Dia dihukumi syahid, tapi tidak mendapat perlakuan istimewa di dunia, yaitu mereka tetap dimandikan, mereka tetap disolatkan, mereka tetap dikafani dan seterusnya dengan cara-cara yang syar'i, dan di akhirat dia tetap mendapatkan pahala syahid. Jadi tidak ada kaitannya antara syahid covid dengan syahid yang ada di medan perang,
kemudian kalau di medan perang pakai jubah, langsung kemudian dimakamkan memakai pakaian itu. Tidak. Tapi ketika orang yang mati COVID, dia syahid dalam kondisi yang berbeda, maka tetap wajib untuk dimandikan, disolatkan, dikafani dan seterusnya. Yang ketiga Bapak Ibu, orang yang ikut berperang tapi khianat dalam ghanimah. Jadi dia berperang, perang belum selesai, dia sudah mengambil ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian setelah mengambil ghanimah, qadarullah kebetulan dia kena senjata dan dia mati. Maka karena dia mati dalam keadaan berperang, meskipun dia khianat, dia tetap diperlakukan sebagai orang yang syahid. Ya, jadi jenazahnya boleh tidak dimandikan, tetap memakai pakaian itu dan seterusnya, sebagaimana orang yang syahid dalam keadaan mati perang melawan kafir harbi. Tapi nanti di akhirat dia tidak mendapatkan pahala syahid sebagaimana orang yang syahid di dalam medan perang. Maka sampai sini clear bahwa mereka yang syahid karena COVID, mereka tetap wajib untuk dimandikan, mereka tetap wajib untuk dikafani, disolatkan dan sebagainya, sebagaimana orang yang tidak mati dalam keadaan syahid. Bapak Ibu para jamaah sekalian, lalu apa sih syarat orang meninggal dalam keadaan COVID yang kemudian Allah hukumi, Allah tentukan dia punya alamat, punya ciri-ciri, punya kemungkinan dia COVID yang mati dalam keadaan syahid? Bahwa dari Yahya bin Ya'mar, Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepadanya, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang taun. Kemudian Rasulullah menjawab, itu adalah azab yang Allah turunkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Namun Allah menjadikannya sebagai rahmat kepada orang beriman. Tidaklah seorang hamba di suatu negeri yang terjangkit wabah di dalamnya. Syarat pertama, lantas ia tetap ada di dalamnya. Berarti syarat pertama orang meninggal COVID itu syahid, dia orang yang melakukan 5M, dia menjaga jarak, dia memakai masker, tetap mengutamakan banyak di rumah, tidak melakukan kerumunan, menjaga jarak, menerapkan protokol kesehatan. Dan ini syarat mutlak yang pertama yang disebutkan oleh Nabi, bahwa dia tetap di dalamnya, dia tetap tinggal di rumah, dia memperbanyak untuk isolasi di rumah, dia tidak banyak berkerumun, tidak banyak buah juga. Nah, maka ini adalah syarat yang pertama Bapak Ibu. Buah transfer mawon langit. Nah, kalau buah tinggal dulu nggih boten napa-napa kalau menikah 2 bulan yang lalu, buah sekarang yang boten napa-napa. Nah, pun lanjut ya. Berarti syarat yang pertama adalah melakukan 5M. Ada orang mati COVID tapi tidak melakukan 5M, maka dia sesuai dengan hadis ini tidak memenuhi syarat dia mati dalam keadaan syahid, meskipun dia mubalik, meskipun dia ustadz, meskipun dia dai. Dia tidak mendapatkan pahala mati syahid karena dia tidak memenuhi syarat yang pertama. Dia tetap di dalam negerinya, dia tetap di rumahnya, dia tetap menjaga jarak dan seterusnya, daripada kerumunan, bermasker dan seterusnya. Itu syarat mutlak yang pertama. Syarat yang kedua, ia tidak keluar dari negeri tersebut, sama dengan yang tadi, lalu kemudian bersabar. Maka ketika orang yang dalam kondisi pandemi meningkat sebagaimana Juli Agustus kemarin ngeluh, corona gak barbar, nyambut gawe gak melebu-melebu, enak sing PNS, tanggal 3 tanggal gajian kene. Jadi gak bersabar. Maka orang yang gak bersabar itu tiba-tiba kena COVID dan dia meninggal, dia tidak mati dalam keadaan syahid. Karena apa? Dia tidak kemudian mengamalkan syarat syahidnya orang yang mati dalam keadaan pandemi, yang mati dalam keadaan tauhid. Misalkan lagi disuruh pakai masker, kalau lepas nih karena sekarang ceramah. Sakjane kula iki mboten butuh maskeran. Ngoten misalnya. Maskeran iki mengap-mengap. Ngaten iki lak didamel formalitas oleh anak polisi ben gak kena sekretari boleh. Maka ini orang tidak bersabar. Maka orang seperti lepas dari maskernya dia kemudian kena COVID, dia tidak meninggal dalam keadaan syahid. Karena apa? Syarat yang kedua, dia tidak bersabar. Kemudian ada lagi, di suatu tempat PPKM-nya level 4 dihimbau tidak melakukan ibadah jama'i, tidak melakukan ibadah yang sifatnya berkumpul-kumpul. Ada majelis taklim, ada kemudian sholat berjamaah. Ngotot perintah Kanjeng Nabi kok dikalani perintah bupati. Nah ini kan kacau lagi. Perintah Kanjeng Nabi kok dikalani perintah luhur. Nah ini kan tambah kacau lagi. Nah maka seperti inilah orang yang tidak bersabar.
Kemudian dia berangkat ke majelis taklim yang masih nekat buka meskipun pandemi levelnya PPKM level 4, dia tetap nekat sholat berjamaah, mengadakan sholat Jumat di daerah yang zona merah. Kemudian dia tertular dan dia mati, dia tidak mendapatkan pahala syahid. Meskipun dia tertularnya di masjid, meskipun dia tertularnya ketika majelis taklim. Maka alhamdulillah kalau 2-3 bulan ini misalkan Islamic Center Gontor di masjid kami Al-Ikhlas Kertosono meliburkan. Karena apa? Kita ingin kalau seandainya kita yang dipilih Allah untuk mati dalam keadaan COVID ini, Allah penuhkan kita, penuhkan syarat kita mati syahid. Karena apa? Yang kedua, kita sabar, kita nggak ngersulo, kita nggak memaksakan diri, kita tidak kemudian beragama yang salah. Iki aturannya kan jeneng Nabi kok dikalani aturannya luhur, ini kan kacau lagi. Nah maka lanjut berikutnya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah orang yang kemudian mengharapkan pahala. Ya Allah sekarang COVID, saya ingin ya Allah sabarnya saya, di rumahnya saya, maskerannya saya mendapat pahala. Sehingga maskeran ini Bapak Ibu, ini amalan yang bukan mahdoh, amalan yang tidak langsung mendapat pahala dari Allah. Tidak sebagaimana sholat. Sholat syarat wajib, syarat sah yang terpenuhi, rukun terpenuhi, dia mendapat pahala. Maskeran tidak mendapat pahala. Bagaimana maskeran ini biar bisa mendapat pahala? Bismillah, diniati maskeran sebagai ibadah. Menjaga diri tidak ikut berkerumun tidak mendapat pahala kalau tidak diawali dengan bismillah. Bismillah ya Allah, saya ingin menjadikan tidak berkerumun ini sarana ibadah. Termasuk dengan memborong hand sanitizer, tidak ada pahala sama sekali karena bukan amalan mahdoh. Tapi ketika bismillah saya pakai hand sanitizer ini untuk niatan ibadah, maka disitulah orang yang dikatakan memenuhi syarat yang ketiga. Seandainya dia COVID meninggal, dia mati syahid. Karena apa? Dia ingin mendapatkan pahala daripada diamnya dia di rumah, menjaga menjauhi diri dari kerumunan, memakai masker, rajin cuci tangan, kemudian yang lain-lain 5M, 10M dan seterusnya. Maka Bapak Ibu para jamaah sekalian, hendaknya sampai di poin 3 ini betul-betul kita lakukan. Sebelum saya lanjut, kami ulangi. Yang pertama adalah orang yang tetap berada di dalam negerinya, tidak meninggalkan negerinya, tidak meninggalkan daerah yang zona merah, tetap kemudian di situ, tidak keluyuran, menjaga jalan dan seterusnya. Yang kedua, dia sabar, tidak kemudian menantang. Oh COVID, masuk Gusti Allah kalah, masuk ketakutan kita sama kalah dengan ketakutan kepada COVID. Yang ketiga, dari COVID ini dia bersabar, dari COVID ini kalau kemudian dia sakit, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rutinkan selesai sholat Bapak Ibu, senantiasa kita sakit, kita sehat, doa sama Allah. Afina fi badanina, afina fi sam'ina, afina fi basarina. Doa, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfina wa anta syafina shifa'ina shifa'u shifa'an yughadiru saqaman. Doakan juga untuk semuanya, inna na'udzubika minal baros wal judul masing-masing. Dan jangan lupa doakan saudara-saudara kita kepada orang di negeri kita ini agar kemudian dijauhkan dari wabah, Allahumma dafa'na wal balal dan seterusnya. Maka Bapak Ibu sekalian, 3, tetap di dalamnya, tetap di dalam rumah, tetap di dalam negeri, tetap di dalam zona merah. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, syarat mutlaknya adalah bahwa tidaklah wabah itu terkena melainkan karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia yakin dia mendapatkan corona ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan bawaan dari Nyiroro Kidul, ini bukan bawaan dari penunggu desa, ini bukan bawaan dari Nyiroro yang macam-macam, tidak. Apa yang saya katakan tidak ada Bapak Ibu? Ada. Jenengan bisa melihat di perbatasan Kediri dengan Jombang. Nah, di Kediri dengan Jombang, saya tidak berani menyebutkan nama daerahnya. Jenengan bisa lewat di sana. Jalan itu jenengan lalui kalau mau dari Nganjuk mau ke Ayam Panggang Bangi, pasti melewati jalan itu. Jenengan akan temukan di beberapa titik itu ada boneka-boneka seperti jalanku. Nah, awalnya Bapak Ibu, awalnya saya mengira ini karena mau Agustusan, jadi mempersiapkan peralatan untuk karnaval gitu. Itu perkiraan saya di awalnya. Ternyata saya salah. Ternyata itu adalah upaya untuk datul bala. Jadi upaya untuk menjauhkan bala musibah. Datang ke dukun, pulang bawa boneka di 4 sudut 4 penjuru rumahnya
dibangun seperti ini. Maka orang seperti ini kemudian COVID, kemudian meninggal, dia tidak memenuhi syarat sebagai orang yang mati syahid. Kesimpulan, syahid karena COVID syaratnya 4. Yang pertama, tetap tinggal di negerinya, tidak keluyuran, tinggal di daerahnya, tinggal di rumahnya, menjaga jarak, memenuhi protokol kesehatan. Yang kedua, sabar, mengharap pahala dari Allah dengan COVID ini. Dan yang keempat adalah dia betul-betul yakin bahwa ini semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jemaah sekalian, selesai COVID kita akan disambut musibah yang baru. Meskipun ini tanda-tanda sudah muncul. Apa itu musibahnya? Yaitu musibah daripada perubahan iklim. Bapak Ibu, salah satu yang harus kita terima kasih dengan COVID ini apa? Bumi kita dalam kondisi lebih baik ketika dengan COVID ini. Mungkin kalau di Nganjuk tidak begitu terasa Bapak Ibu. Tapi kalau jenengan tinggal di daerah industri seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Jakarta misalnya Bapak Ibu, akan jenengan temukan di pagi hari, ya, siang itu ada hal yang berbeda. Langit terlihat lebih biru, lebih cerah. Ini tandanya bumi kita membaik, entah sekian persen karena corona ini. Polusinya berkurang, ya. Nah, ini teori secara fisiklinya seperti itu. Bapak Ibu, perubahan iklim yang terjadi. Saya masih ingat sepulang saya pernikahan, karena saya menikah itu 2 kali, menikah agama, menikah agama. Menikah yang pertama, menikah secara agama, tanggal 15 Februari, saya masih OTW dari Surabaya mau pulang ke rumah. Saya di WA di Nganjuk, itu terjadi banjir sampai di kota. Mungkin sampai di tempat ini juga ya. Ketika ngetos longsor tanggal 15 Februari. Maka Bapak Ibu, ini alamat. Apa kemudian nanti berikutnya di musim hujan berikutnya, oh nggak akan longsor lagi, lebih aman? Enggak. Karena akan terjadi, itu adalah alamat daripada perubahan iklim. Perubahan iklim ini akan dirasakan semuanya, semua daerah Bapak Ibu. Tidak hanya kemudian yang sekarang lagi diwanti-wanti, Budi mawon, Pekalongan, Semarang, Jakarta 9 tahun lagi mau tenggelam misalnya. Tapi kok ini gini, kelihatannya kok belum ngefek begitu. Kalau sudah ngefek itu misalnya begini, mobilnya orang Jakarta dijual murah-murah gitu. Dan mereka kan nanti akan hilang semuanya. Bangunannya kan akan tenggelam semuanya. Nah, sehingga kemudian menjadi pertimbangan untuk pindah ibu kota kan begitu. Nah, ini kontroversi lah, entah itu benar apa enggak. Tapi yang jelas Bapak Ibu, bukan hanya itu yang kemudian akan kita alami. Oh, saya di Nganjuk, tidak mungkin Nganjuk tenggelam. Iya, memang kita tidak mengalami penurunan tanah. Kita tidak mengalami pemadatan tanah karena di Nganjuk paling gedungnya lantai 3, lantai 4. Tidak seperti di Jakarta sampai puluhan lantainya. Yang butuh air tanah banyak sehingga terjadi pemadatan dari tanah itu. Memang tidak terjadi di sini. Tapi di sini punya gunung. Di sini punya lahan pertanian. Bahkan salah satu supplier terbesar bawang merah adalah dari Kabupaten Nganjuk. Maka ini akan menjadi ancaman serius Bapak Ibu. Loh, kok serius dari mana? Apakah lebih serius daripada corona? Iya. Corona, orang kena corona 2 minggu sembuh. Kalau dia ditakdirkan sembuh, pemulihan mungkin 2 bulan selesai. Tapi perubahan iklim ini Bapak Ibu tidak selesai dengan 2 minggu. Dan tidak selesai dengan kemudian cukup pakai masker. Karena masker nanti tidak akan menolong sedikit pun dengan adanya perubahan iklim. Nah, lalu nanti kita akan hubungkan apa kaitannya perubahan iklim ini dengan sekularisme. Bapak Ibu para jemaah sekalian, bahwa dengan adanya perubahan iklim ini akan meningkatkan suhu bumi. Kalau suhu bumi meningkat, yang pinggir laut jelas terasa, udaranya panas, air lautnya naik, banyak banjir, itu jelas. Lalu di Nganjuk ini apa kemudian yang akan terjadi? Kalau jenengan petani pasti paham, semakin panas suhu, hama kira-kira semakin tinggi atau semakin sedikit? Berikut. Kegagalan panen makin tinggi atau makin sedikit? Makin tinggi ya? Semakin tinggi. Maka nantinya bencana ekonomi ini yang akan kemudian semakin besar. Kalau COVID Bapak Ibu, orang sakit kena COVID, isolasi, berhenti sampai situ sudah. Tracing, siapa yang tadi kontak erat, diisolasi, selesai. Tapi bencana ekonomi akibat iklim ini bahaya. Ketika kemudian ekonomi kita jatuh karena perubahan iklim, banyak petani yang bangkrut, banyak pedagang yang kemudian kehilangan profesinya dengan bencana kita berikutnya ini. Maka terjadi apa? Kriminalitas akan meningkat.
maka nanti akan banyak perampokan dan seterusnya, sebagaimana di negeri kita yang terjadi sekitar tahun 65. Bahwa 65 negeri kita ini bukan hanya kena bencana PKI, tapi juga bencana pertanian, bencana ekonomi, krisis ekonomi yang sangat signifikan pada saat itu. Dan juga di daerah di Kertosono misalkan, cerita karena saya belum lahir juga, itu lagi banyak tikus. Ada tikus ini masuk rumah, nasi dimakan, bahkan bukan cuma nasinya, tempat nasi dihabiskan. Dan tikusnya ini lebih besar daripada kucingnya, okay? Kalau sekarang enggak, tikusnya lebih besar daripada gedung KPK-nya. Nah, itu beda lagi ya ceritanya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, perubahan iklim ini harus kita sikapi. Apa yang bisa kita sikapi? Mungkin kita memang bukan Profesor Dwi Korita, ketua atau pimpinan dari BMKG. Kita bukan ahli geomatika, bukan ahli klimatologi, tapi ada yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Berikutnya, nanti akan ada perubahan curah hujan yang di daerah kering seperti Australia semakin kering, di daerah basah seperti Indonesia semakin basah. Maka hujan nanti akan semakin meningkat, kebutuhan daripada drainasenya akan meningkat. Maka kalau kemarin 15 Februari di tempat ini di Nganjuk banjir, Jombang juga banjir di bulan Januari selama 12 hari di Jombang Barat, bahkan mengganggu akses jalan raya, nanti pun akan terjadi lebih besar lagi. Kenapa? Karena ada perubahan iklim. Berikutnya, kenaikan suhu dan tinggi muka laut pun akan kemudian mempengaruhi. Ketika kualitas laut menurun, maka kemudian kualitas garam juga akan menurun, impor meningkat, koruptor juga akan meningkat lagi. Nah, berikutnya ada pergeseran musim. Pergeseran musim ini yang kemudian akan melahirkan banyak bencana. Salah satunya adalah bencana kesehatan dan kemudian bencana pertanian. Banyak yang akan kita lakukan, banyak yang kita alami dari perubahan iklim itu. Nah, sebab bencana kita semua sudah hafal sebagaimana surat Ar-Rum ayat 30 bahwa baharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwa kerusakan di daratan di lautan ini karena ulah manusia. Kalau kita ditanya Bapak Ibu, perubahan iklim itu karena apa? Ada emisi karbon. Ada mungkin karena AC semakin banyak. Ada mungkin jawabannya kendaraan bermotor makin banyak. Ada jawabannya mungkin pembakaran semakin meningkat. Itu adalah jawaban-jawaban secara fisik. Tapi itu semua terjadi tidak lepas dari yang namanya sekularisme. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, kita tidak ingin membahas apakah negeri kita ini politiknya sekuler, apakah negeri kita ini pemerintahan dan pemerintahnya sekuler, tidak. Kita akan lebih membahas bagaimana fenomena sosial yang terjadi. Maka kemudian Bapak Ibu, saya beri contoh 1 September ini kan ngetrennya CPNS. Salah satu syarat utama CPNS itu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka apakah sekularisme ini bermain ada di dalam kegiatan seperti ini? Jelas. Yang mana jelasnya Bapak Ibu? Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu tidak pernah dibuktikan dengan apapun. Beda dengan panjenengan dengan syarat yang lain. Misalkan jenengan warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun atau lebih, buktinya KTP. Jenengan warga Indonesia terdaftar, buktinya KK. Jenengan warga negara Indonesia lulusan S1, buktinya ijazah. S1-nya punya akreditasi, buktinya sertifikat akreditasi. Jenengan kualifikasi bahasa Inggrisnya bagus, dibuktikan dengan sertifikat TOEFL. Apa mana? Jenengan sehat, nanti kemarin ada pengumuman di Puskesmas Nganjuk membuka swab antigen gratis untuk CPNS. Sehat, tidak kena COVID, dibuktikan dengan swab antigen maksimal 1 kali 24 jam sebelum tes. Semuanya dibuktikan. Yang pertama dibuktikan dengan apa? Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tidak pernah ketika saya daftar CPNS, Pak, jenengan sholat. Tidak pernah ditanya. Bapak kan agamanya Islam, Ramadan puasa, Pak? Tidak jelas. Nah, jenengan kemarin Ramadan sudah berzakat, nah minimal kan itu zakat, puasa, sholat, ya, baca Quran, minimal itu. Itu bukti ketakwaan yang perlu ditanyakan. Yang perlu dilihat takwa kepada Tuhan yang Maha Esa apa? Mohon maaf, ibu-ibu kerudungan, seluruh badannya tertutup kecuali muka dan telapak tangan, entah telapak tangan yang atas apa yang bawah ikhtilaf. Yang jelas itu kriteria utamanya. Bapak-bapak menutup aurat antara pusar sampai lutut. Itu
kemudian ada fatwa dari lembaga keislaman haram merokok, satunya makruh merokok misalnya. Bapak merokok, nah ditanyakan, nah kalau merokok berarti nggak lulus, yang begitu. Nah harusnya begitu, karena apa? Karena kualifikasinya adalah takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah ini kemudian dalam prakteknya, memang tulisannya memang tidak sekuler, tapi dalam prakteknya adalah sekuler, memisahkan antara agama dengan kehidupan bermasyarakat. Ada praktek sekularisasi di situ Bapak Ibu. Lalu kemudian Bapak Ibu, ketika misalnya urusan keagamaan ada pembedaan. Oh ini urusannya di kantor yang agama, ini urusannya di kantor yang umum. Kenapa harus dibedakan? Kenapa tidak jadi satu saja? Ada pembedaan. Oh sekolah kalau umum 3 jam saja agamanya. Kalau sekolah ini khusus, sekolah agamanya los. Kalau Islam ada Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab. Kalau Muhammadiyah ada kemuhammadiyahan. Kalau sekolah yang apalagi gitu ada materi keakhwatan, ada materi fikih, ada materi tauhid, ada materi akidah dan seterusnya. Kalau sekolah umum enggak. Nah, memang dalam tulisan kebijakan tidak ada tulisan kebijakan sekuler, tidak ada. Tapi praktik dalam penerapannya itu ada sekularisasi. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini fenomena yang ada. Kemudian saya tidak berani menyebutkan di mana. Ada mahasiswi saya tanya, Mbak, sampai kerudungan itu di kampus apa di mana-mana kerudungan? Pokoknya di tempat yang kelihatan orang kerudungan. Enggak Pak, saya kerudungan kalau kuliah saja, atau kadang-kadang aja Pak kalau pengen. Seandainya ada cowok melihat sampai nggak kerudungan, dilihat ini, marah nggak? Marah Pak. Kenapa? Punya mata yang dijaga lah Pak. Begitu. Nah, maka kemudian Pak, ketika ada orang seperti itu bilang sama jenengan, Pak ini dosa. Dosa itu Pak urusan saya dengan Tuhan, bukan urusan saya dengan manusia. Coba, sudah ada seperti ini. Dan ini ada di kampus. Ini ada di kampus yang kemudian notabene di situ kampus pesantren, di situ kampus Islam. Saya tidak berani menyebutkan di mana tempatnya. Tapi yang jelas saya pernah mengalami yang serupa dengan itu. Maka bagi para jamaah sekalian, memang sekali tidak ada kebijakan seperti itu. Tidak ada tulisan sekuleris, tidak ada penerapannya adalah sekuler dan sekuler. Ada pemisahan kehidupan daripada beragama dengan kehidupan yang tidak beragama. Bahkan kemudian saya tidak paham terjemahan atau tafsirnya. Pernah ada tulisan di suatu tempat, kawasan bebas Tuhan, yang sempat viral beberapa tahun yang lalu. Bahkan tempatnya di tempat studi Islam. Jadi dengan googling mawon, saya tidak berani menyebutkan tempatnya. Ada fenomena-fenomena seperti itu. Di tempat ini jangan bicara Tuhan. Padahal syarat yang utama negeri kita adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi penerapannya Bapak Ibu, di mana nilai ketuhanan di bangsa kita ini? Di mana nilai ketuhanannya? Maka nilai ketuhanan itu ada penerapan nilai-nilai ketuhanan di dalam kehidupan ini. Di mana ada? Maka kebijakan pun dipilah-pilah. Ini boleh sekolah yang Islam, ini boleh sekolah yang Kristen, ini boleh sekolah yang nggak begitu Islam, boleh, yang nggak begitu agama, boleh. Ini boleh sekolah yang pakai rok di atasnya lutut, boleh. Ini kalau sekolah mau pakai cadar, boleh. Ini sekolah kalau pakai kerudung, boleh. Bagaimana? Memang tidak ada tulisan kebijakan sekuler, tidak ada. Tapi dalam penerapannya, dalam rangka ketakwaan dari Tuhan yang Maha Esa, harusnya kemudian ada penekanan seperti ini. Bapak Ibu para jamaah sekalian, ada rasa mendasar dalam kehidupan manusia itu sebetulnya, benar nggak sih dia itu ingin bebas? Benar nggak sih dia itu ingin sekuler? Kita kembali tanya pada diri kita. Ketika kita lewat di jalan raya Bapak Ibu, kita melihat ada kemacetan jalan. Contoh di perempatan Mengkreng, perbatasan Nganjuk, Kediri, Jombang. Di perempatan Mengkreng macet. Jenengan tengok dari kaca mobil, nggak ada polisi. Wah, itu piye? Polisi dibayari, dibangunin pos api, nggak ngatur jalan. Nah, maka setiap orang, diri kita misalnya, pengen bahwa ada aturan yang baik di dalam kehidupan. Bahkan orang yang paling jahat sekalipun lewat Mengkreng kalau macet, mesti ada rasa yang sama. Kudune iki diatur. Kudune polisi gak ngopi tok ning jero pos. Kudune polisi ku hadir. Kudune polisi ngatur jalan raya. Ada rasa seperti itu. Maka hakikat mendasar daripada manusia itu sebetulnya adalah pengen diatur. Pengen diatur. Tidak ada manusia itu tidak pengen diatur.
Karena ketika manusia itu jujur, hal yang paling mendasar dalam dirinya adalah ingin diatur. Ibu-ibu misalkan, bagi ibu-ibu kalian banyak sepuh yang suami masih hidup misalkan, jangan pilih mana, bu suami itu curung mewet gitu ya. Bu kerudungnya kurang dawa, bu banyak sholat, bu banyak mangan, bu banyak poso, bu banyak zikir, bu iki sing rapi. Daripada suami yang kemudian diem aja nggak ngatur, ibu pilih yang mana? Oh betul pilih. Nah betul pilih susah ya. Pasti pilih yang ngatur ibu-ibu, pasti pilih yang ngatur. Suami misalkan nih, karena saya juga laki-laki, ada kalanya ya, di suatu waktu suami pengen nggak dihubungi sama istri, terus keluar dari subuh sampai subuh lagi nggak dihubungi istri. Hari pertama nikmat tak bos, karena sing ganggu, alhamdulillah. Hari kedua dipraktekkan lagi, karena sing ganggu, alhamdulillah. Hari ketiga dipraktekkan, rotok gimana gitu. Seminggu genap, saulan genap dipraktekkan. Tapi jadi cucu-cucuan kok gak? Kan betul loh. Maka hakikatnya di dalam diri kita itu sebetulnya kita ingin diatur. Tidak ada orang yang pengen kebebasan, tidak ada. Maka Bapak Ibu para jamaah sekalian, ketika ada orang yang ingin sekuler, ingin hidupnya bebas, liberal, itu hanyalah omong kosong belaka. Jadi kebebasan yang disampaikan itu hanyalah sebuah kampanye demi kekuasaan, demi politik. Tidak ada sebetulnya. Mana yang ingin bebas? Kepak sayap kebinekaan, boleh, kemudian berpendapat macam-macam. Berpendapat tangkap. Loh kan sama aja. Tidak ada. Orang yang sebetulnya ingin ada kebebasan, tidak ada. Kebebasan yang dalam puncak paripurna tidak ada, bahkan dirinya sendiri. Contoh, orang bebas ngapa-ngapain. Kita di rumah mesti mikir, gimana ya kalau perumahan saya ini nanti bebas, nggak ada gerbangnya, semua orang boleh masuk. Nggak ada. Di banyak perumahan selalu saya lihat pengamen, pengemis, rentenir, pemulung, pengamen, macam-macam dilarang masuk. Karena semua orang tidak pernah ingin ada puncak kebebasan yang paripurna. Tidak ada. Bahkan di suatu negeri, suatu kota yang mohon maaf, di sana bebas kemudian tidak berpakaian, pada dasarnya hati mereka pun tersiksa. Tidak ada kebebasan yang paling paripurna yang ingin dirasakan oleh manusia. Tidak ada, Bapak Ibu. Pasti ada kemudian konflik dengan nanti kebebasan itu. Yang kemudian baru trending beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu. Saya agak lupa namanya, yang Candy ya. Pokoknya sing artis yang intinya Candy. Nah, itu lah, pokoknya Candy, oke? Dia di tepi jalan, dia kampanye protes tentang PPKM. Ya, dia memakai bikini. Dia pengen kebebasan kan, Bapak Ibu? Dia pengen kebebasan. Tapi ketika kebebasan itu dilakukan, Bapak Ibu, saya yakin masih ada malu di dalam dirinya. Sebetulnya dia tidak ingin bebas seperti itu. Coba dibebasin betul, pasti ada orang sakit di dalam dirinya. Maka hakikat manusia itu mesti ingin yang namanya ada aturan yang sempurna. Lanjut ke sekulerisme. Sekulerisme ini ingin mengurangi. Kalau ada aturan 10, dikurangi 4 tinggal 6. Kalau ada aturan 100, dikurangi 20 tinggal 80. Inilah yang makna daripada sekulerisme. Khususnya nilai-nilai norma dalam agama akan kemudian dikurangi 17 menit lagi ya. Dikurangi dengan sekulerisme ini. Padahal hakikatnya orang itu ingin aturan yang komprehensif, datang sekulerisme. Maka ketika sekulerisme datang, kalau manusia itu masih hakikatnya dia menjadi manusia, nalurinya, batinnya pasti akan menolak dengan adanya sekulerisme. Karena tidak ingin ada aturan itu yang kemudian dikurangi, tidak ingin ada aturan itu yang dilonggarkan, tidak ingin ada aturan itu yang kemudian dari 100 menjadi 80. Tidak ingin. Hakikatnya manusia ingin hidup itu teratur, sejahat-jahatnya manusia. Lalu kok bisa sekulerisme itu berkembang, Bapak Ibu? Padahal dia melawan daripada kodrat manusia, dia melawan daripada kodrat makhluk hidup, tapi kok bisa berkembang? Kenapa? Ada kekuatan jin di sana. Bapak Ibu para jamaah sekalian, seluruh penyimpangan mulai dari LGBT, sekuleris, liberalis dan seterusnya, Bapak Ibu, bahwa di sana ada kekuatan jin di dalam dirinya. Tidak percaya? Maka ketika ada orang punya sakit LGBT, Bapak pernah bertanya, apa solusi pertama yang harus dilakukan? Solusi pertama LGBT itu harus diruqyah, harus diruqyah. Karena masalah jin. Karena apa? Semua itu akan kemudian berhantaman dengan martabat, dengan hati nurani manusia.
Ada sekarang yang kemudian free itu ya, yang apa tidak mau punya anak, mau menikah tapi tidak mau punya anak. Ada kemudian seperti itu. Ya sekarang masih ada ini, masih ada bahagia, masih ada senang Bapak Ibu sekarang masih muda. Nanti tua, jangan sakit, suruh ambilkan obat, suami juga sakit, susah. Seandainya punya anak. Nah, ada seperti itu. Maka naluri manusia sekali lagi, ketika dia menjauh daripada agama, berontak hatinya. Kenapa hati tidak berontak Bapak Ibu? Berarti ada masalah di dalam hatinya. Apa masalahnya? Yang mayoritas, yang paling banyak adalah karena jin. Nah, Bapak Ibu para jamaah sekalian, maka dengan adanya sekularis itu, kita pertimbangkan Bapak Ibu, yang paling efektif sebetulnya, hukum itu hukum yang mana sih? Ada hukum adat, ada hukum negara, ada hukum agama. Saya beri contoh Bapak Ibu, hukum adat. Kalau hukum adat itu efektif, pasti hukum adat ini yang ada di atas segala hukum yang ada. Saya beri contoh misalkan, di tempat kami umumnya ketika kandungan 38 itu berarti 35 kali 3 105 hari, 3 bulan setengah. Itu kan ada tradisi. Ketika nanti tingkepan 6 bulan ada tradisi. Maka kemudian ketika saya melihat semua itu, saya ada kewajiban nahi mungkar. Ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Saya tidak mampu. Saya siapa di kampung saya? Fa in lam yastati yughayyirhu bi lisani. Saya ngomong saya siapa? Saya tidak punya kekuatan, malah saya nanti banyak sekali yang akan memusuhi dakwah tidak tersampaikan. Maka saya memilih merubah dengan hati, mendoakan mereka dapat hidayah. Tapi saya bisa pergi. Ketika saya agar tidak mendapat cemoohan, saya pindah. Selesai sudah hukum adat. Maka hukum adat ini tidak akan efektif ketika orang itu sudah berpindah. Dia tidak suka dengan adat A, dia bisa pindah di lingkungan yang punya adat B. Ada orang tidak nyaman di kampungnya, tidak ada tahlilan misalkan, dia bisa pindah di kampung yang ada tradisi tahlilan. Yang tidak nyaman dengan tahlilan bisa pindah di kampung yang tidak ada tahlilannya. Yang suka dengan qunut subuh, milih qunut subuh, bisa pindah sana sini. Hukum adat yang ada, hukum kebiasaan, sekali lagi Bapak Ibu, itu bisa dihindari. Maka hukum adat tidak menjadi hukum di atas segala hukum yang ada. Karena apa? Penerapannya tidak efektif. Yang kedua, yang paling efektif hukum negara. Ada KUHP, ada undang-undang. Apakah paling efektif? Tidak. Nyatanya Bapak Ibu, perjalanan saya dari Kertosono ke sini, saya menemui beberapa lampu merah. Satu, lampu merah di Kertosono. Yang kedua, lampu merah di Pasar Baron. Yang ketiga, lampu merah di Pasar Sukomoro. Yang keempat, lampu merah di Ring Road, mana ini Sukomoro, di bypass. Kemudian lampu merah di perempatan, ini dekat stasiun, apa itu namanya? Ada 5 perempatan. Bisa diamati kulon jenengan sedaya Bapak Ibu. Orang itu tengok kanan kiri, yang ditengok cuma 2. Ada polisi ama enggak? Yang kedua ada kendaraan dari arah yang lain apa enggak? Enggak ada, terus. Ini hukum negara. Dengan mudahnya, ketika tanpa pengawasan daripada penegak hukum, ketika tanpa pengawasan dari bahaya yang lain-lain, maka kemudian dia menerobos. Maka hukum negara bukan menjadi hukum di atas segala hukum. Maka hukum yang paling efektif langsung mawon yang terakhir, yaitu hukum agama. Kenapa hukum agama paling efektif Bapak Ibu? Hukum agama Bapak Ibu, saya beri contoh satu. Ukuran ketakwaan seseorang, kata Nabi, adalah ketika dia sendirian. Loh coba, lihat orang banyak gampang. Imam siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kabeh amin. Imam rukuk Allah Akbar, rukuk gampang. Ketika berjamaah gampang. Ketika di masjid tutup aurat gampang. Tapi ternyata ukuran keimanan yang paripurna adalah siapa sih jati diri muslim yang sesungguhnya saat dia sendirian, saat dia seorang diri. Itulah kualitas ketakwaan diri sesungguhnya. Ketika nggak ada orang lain yang ngawasi, maka hukum agama di atas segalanya. Ketika ayat suci di atas ayat konstitusi. Karena apa? Agamalah yang paling efektif. Ketika mau korupsi, jabatan, lelang jabatan, pergantian jabatan, kades-kades. Sekarang coblosan, nanti malam bannernya di mana-mana. Kenapa? Karena nggak ada yang lihat. Kalau sudah begitu nggak ada yang lapor, gitu ya. Di Probolinggo misalnya, suami istri bupati, istrinya bupati, suaminya
mantan bupati 2 kali, istrinya bupati 2 kali, suaminya mantan bupati 2 kali. Ya, sebelumnya ketua DPRD, sekarang DPR. Partai apa? Nggak usah. Ya. Nah, ini kampanye bukan. Nah, ini kena Bapak Ibu. Kenapa bisa kena? Karena nggak ada yang ngawasi. Sudah ada yang ngawasi, nggak ketahuan misalnya. Sudah ketahuan, ini masih bisa dibeli. Maka hukum negara bukan di atas, bukan hukum yang paling efektif, bukan hukum yang di atas segala hukum. Hukum yang sesungguhnya adalah hukum agama. Maka sekulerisme ini ingin merapuhkan daripada fondasi hukum. Karena apa? Kalau yang diserang oleh sekuler itu adalah hukum adat, nggak akan efektif. Selesai. Dari mana bisa selesai Bapak Ibu? Coba adat ketika diserang sekuleris. Tradisi Jawa itu suka jagongan misalkan. Kalau sore, ya karena orangnya kan petani-petani, sore sudah lenggar, jagongan, ngopi. Diserang tradisinya, muncul perumahan, semuanya berpagar, nggak ada orang jagongan sama tetangga, nggak ada orang ngopi. Apakah kehidupan masih baik? Oh masih. Ternyata sebulan sekali, kayak ini tadi tanggal 12, nanti sore saya kumpulan RT, satu RT kumpul di perumahan. Masih ada sholat Jumat, masih ada sholat 5 waktu. Ternyata kalau saya nyerang hukum adat, gagal ya ternyata. Yang kedua, sekuleris mau nyerang hukum negara, kasih hukum ini itu. Loh, ternyata hukum negara ketika kemudian diserang, nah, ternyata juga tidak lebih baik. Penjara juga makin perlu perluasan. Yang jahat juga makin banyak. Kenapa? Ya karena putusan 20 tahun, kenyataan 2 tahun. Tiap tahun remisi. 1 tahun remisi 10 tahun, tahun kedua remisi 10 tahun sudah pulang. Nah, maka Bapak Ibu sekalian tidak sukses. Ternyata hukum-hukum negara ini tidak bisa merusak masyarakat ketika diserang oleh sekuleris. Tidak bisa dirusak. Nyatanya apa? Ketika pendidikan dirusak oleh sekuleris, agama cukup 3 jam, sekolah umum. Kalau sekolah Islam terserah, tapi harus lapor. Ternyata nggak sukses. Ada sekolah umum yang kurikulumnya masih agamis. Contoh Baitul Izah, itu kalau nggak salah kan SD. Mungkin ikutnya juga ikut Kemendikbud, mungkin nggak ikut depan. SDIT Ulul Albab, mau yang Nganjuk, mau yang Kertosono. Kalau Ulul Albab saya tahu betul, ini ikut Dikbud, bukan ikut Kemenang. Ini menerapkan kurikulum Islam. Yang di situ harus ini sholat duha, harus menutup aurat, tidak ada jabat tangan kalau sudah kelas 3 SD, itu diterapkan. Ternyata gagal ya kalau hukum negara yang saya serang. Ini udah dibebasin, ya ternyata nggak sekuler. Maka sekuleris penyerang yang terakhir, paripurnanya hukum yang diserang adalah hukum agama. Hukum agama yang diserang apa? Nah, mohon maaf ya, alhamdulillah ada yang bercadar. Saya beri contoh. Ketika ajaran agama dimasuki oleh sekuleris, bercadar itu, mohon maaf, ada yang mengatakan tidak sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Nah, berarti kalau tidak sunnah, boleh dipakai perempuan, boleh. Berarti dipakai laki-laki kan juga boleh. Maka muncul laki-laki yang bercadar. Nah, sekuleris masuknya di sini. Nah, kalau saya memilih sunnah, ada yang memilih yang tidak sunnah kan begitu. Nah, saya memilih kalau cadar sunnah. Sekuler masih di sini. Ternyata ketika sekuler masih di bidang agama, sukses dia merusak daripada kehidupan ini. Ada Bapak Ibu guyonan, saya tidak tahu guyonan apa beneran ini. Saya pernah berkumpul orang-orang alim, orang-orang berilmu. Saya tanya, Pak Yai, itu kan yang korupsi juga kiai. Itu yang mohon maaf pejabat Islami, main perempuan juga. Mungkin dipanggil ustadz, dipanggil kiai, juga orang alim. Kenapa Pak Yai kok orang alim bisa melakukan begitu? Niku tak ngono kan wis suruh dadane tobat. Loh, coba begini. Wis suruh dadane tobat. Niki mboten krasa asline niki adalah pendidikan sekuleris, memisahkan dengan kehidupan beragama. Maka ketika hukum agama ini diserang, hancur sudah sebuah negara, pemikirannya hancur. Kalau saya naik ke Brebek, nanti sore saya juga ke Brebek sama ke Sawah. Dan Brebek niku sebelum dalamnya Pak Muhaimin, saya tidak tahu namanya daerahnya mungkin masuk Cepoko kalau nggak salah. Di kanan jalan kalau dari sini Bapak Ibu, ada proyek di situ kayaknya keruk-keruk gitu, keruk-keruk tanah gitu kayaknya. Di depan ada tulisan besar, izin gubernur. Oh, nah itu kan udah mengenai mungkin proyek keruk-keruk gunung itu piye kelak longsor. Ditendeli tulisan izin gubernur. Selesai sudah enggak. Nanti ada wartawan bubu, wartawan bohong-bohongan bubu. Nah, datang minta uang kan begitu. Ini hukum negara, enggak diserang, nah selesai. Tapi hukum agama yang diserang akan hancur sudah. Kenapa ada mental seperti Bapak Ibu? Karena dia hanya hukum negara bisa dibeli,
hukum negara bisa diurus, izin gubernur bisa diurus, selesai sudah. Tapi kalau dia punya mental dhahara tasadduqil bari wal bahri bima kasabat dinas, enggak lah. Wong Nganjuk itu tahun ini sudah lolos, masa saya kerugi lagi. Meskipun ini secara geomatika lolos sesuai dengan standar teknis, maka ini membahayakan masyarakat Cepoko. Ini membahayakan masyarakat Bendungan Kuncir misalnya. Kalau dengan rekaman Bendungan Kuncir 15 Februari kan luar biasa. Masa mau terulang lagi. Nah ini malah dikerugi malah. Kulo riyen Bapak Ibu, ketika saya masih SMA di SMA Kertosono itu, saya kadang kan ke Sedudo, kadang ke Roro Kuning, acara pramukaan. Kalau sudah sampai di Bendungan Kuncir, kan beda suasananya. Niki telinga itu kan berdenging karena tekanan udara sudah berbeda. Rasanya sejuk. Bisa ini ikutin masjidnya Pak Muhaimin gitu, gini mereka lali kok jenenge, tegene salahan. Udah berasa, ya cuma tinggal gundukan begitu. Ya rasanya sama aja lah, gak jauh beda dengan di Kertosono. Maka ini fenomena Bapak Ibu, semua itu bisa dikendalikan dengan apa? Dengan adanya agama. Sekulerisme memang hidup seperti itu terus menerus. Ya, menanamkan memang ini yang wajib menjadi tidak wajib, yang bineka. Nah ini nggak pas ini bercadar kok di tempat ini loh. Nah ini ada sesuatu demikian. Kan lebih baik menghargai orang lain. Saya belum pernah menemukan anak yang bercadar tidak menghargai orang lain. Misalkan bercadar ketemu orang nggak bercadar, kamu ya apa nggak bercadar? Nggak ada. Nah maka Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal sekulerisme yang kemudian ditanamkan. Ada kebencian terhadap Islam yang ditanamkan. Closing statement Bapak Ibu sebetulnya belum selesai. Lalu Bapak Ibu, dengan adanya mental kerusakan itulah yang nanti akan memicu adanya bencana global. Maka ketika bencana global, perubahan iklim ini kalau ditanya physically apa kebijakan yang harus dilakukan? Reboisasi. Ada kemudian penghijauan, macam-macam dilakukan. Itu hanya physically, tapi semua itu akan efektif berjalan ketika agama masuk di dalam kehidupan masyarakat. Ketika tidak ada pembedaan lagi, ini sekolah umum, ini sekolah agama, tidak ada pembedaan lagi. Ini kantor pengadilan umum, ini kantor pengadilan agama, nggak ada pembedaan lagi. Ini betul-betul S1 dibuktikan, TOEFL dibuktikan, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa juga dibuktikan. Pembuktiannya apa? Rekomendasi Ustaz. Niku rada promosi titik di Dewan Dakwah niku nggih kuliah niku gratis, bayar semampunya. Syaratnya nopo? Mboten SKTM kok, surat keterangan tidak mampu mboten. Syaratnya nopo? Satu niat, ikhlas. Yang ketiga, surat dari ustaz. Kalau nggak punya surat enggak. Surat dari ustaz ini membuktikan apa? Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini sudah selesai, akhlaknya dia baik, maka nanti dia akan menjadikan baik pada titik-titik yang lain. Dia sekolahnya pun juga akan baik, Bapak Ibu. Maka para jemaah sekalian, apa yang bisa kita lakukan? Mau kita ini bukan ahli klimatologi, kita ini bukan ahli geofisika, bukan ahli geomatika. Apa yang bisa kita lakukan? Kami Bapak Ibu didukung oleh Dewan Dakwah. Ini saya bukan promosi, kalau promosi alhamdulillah toh promosi program surga. Kami menyelenggarakan program sekolah dakwah dan bisnis syariah digital. Programnya ini asli bungkus itu Bapak Ibu. Intinya apa? Intinya dakwah, ngejak ngaji, ngejak likok, ngejak kajian. Tapi bungkusnya ini sekolah bisnis. Pak Suparni, Ustaz Ridho Suparni Kertosono. Ini kok bungkusnya apa? Bahan layangan. Bocah-bocah itu bentin-bentin di kelompoknya. Dijak damel layangan. Wis betul yo karepmu model layangan yo karepmu. Niku bungkusnya isinya apa? Mangke pas ngumpul itu ada kemudian penanaman dakwah. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Nah, maka saya ingin menggait yang muda-muda, anak-anak generasi Y, generasi Z, alfa belum waktunya, untuk mereka kemudian bisa mengikuti sekolah dakwah. 50 pertemuan dalam setahun, 1 pekan sekali. Pancingannya apa? IT. Pancingannya apa? WiFi. Pancingannya apa? Belajar bisnis digital, belajar bisnis online. Isinya apa? Ngaji. Isinya dakwah. Kenapa? Karena pengusaha yang sukses, kriteria utama bukan strategi marketing, tapi bagaimana strategi keimanan dan ketakwaan dalam hatinya. Buktinya apa? Ada 2 orang sedang mancing. Yang satu ini profesor doktor PhD mancing. Dia sudah studi dari S1 sampai S3-nya, bahkan sampai profesornya, itu teori tentang pemancingan. Jadi belajar teori mancing sampai jadi profesor.
mancing. Kemudian ada orang ini yang tidak pernah sekolah, dia berbekal pengalaman TK saja nggak pernah, SD nggak pernah, mancing. Nah, dia sudah penelitian sampai umur 40 tahun karena dia profesor. Satunya nggak pernah sekolah, dia masih umur 15 tahun, masih anak-anak, mancing. Ternyata yang dapat duluan, yang dapat lebih banyak, ada kemungkinan anak kecil itu. Ini bukti bahwa Bapak Ibu para jamaah sekalian, bahwa rezeki kesuksesan hidup tidak ada kaitannya dengan akademis. Tidak ada kaitannya. Semua adalah Allah yang gerakkan. Tapi sekolah, thalabul ilmi itu adalah kewajiban sebagai wasilah kita dalam hidup ini untuk utlubul ilma. Fardhun ala kulli muslimin wa muslimah. Hanya sebatas itu. Tapi rezeki yang diberikan Allah itu karena Allah yang milih dia. Mungkin dia yang lebih takwa. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Beri rezeki dia dari yang tidak disangka-sangka. Profesornya tidak. Itu karakter yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak generasi Y, anak-anak generasi Z lewat sekolah bisnis syariah digital yang kami launching. Insya Allah dan bismillah mulai hari ini pertemuan pertama untuk menanamkan karakter. Karena bisnis dimulai dengan karakter, bukan dimulai dari strategi marketing. Bapak Ibu, orang ikut MLM, apapun namanya, kelihatannya memang ada yang sukses kelihatannya. Itu 5 bulan naik Avanza, 6 bulan expander, 7 bulan ganti sing mahal lagi. Kelihatannya memang sukses. Itu satu di antara mungkin ribuan orang yang gagal. Kenapa? Yang diajarkan paling banyak adalah strategi marketing, promosi, kasih sugesti. Kalau pakai ini bagus, ampuh ini saya buktikan sendiri. Sugesti yang diberikan. Maka Bapak Ibu sekalian, bukan sugesti, bukan strategi, tapi karakter hidup. Apa yang dilakukan ketika orang yang bisnis? Perbaiki sholatmu, perbaiki ibadahmu, perbaiki hubunganmu dengan orang tua. Nah, itu kalau ada video yang viral penghulu ya, buka tangan ibumu semakin terbuka rezekimu. Itu dalilnya nopo? Sebutnya dalam man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Semakin kau buka tangan ibumu, tanda kamu bertakwa kepada Allah. Semakin minta doa restu ibumu, orang tuamu, ustadzmu, tanda kamu takwa kepada Allah. Janjinya apa? Kamu punya masalah, yaj'al lahu makhrajan. Allah kasih jalan keluar yang tanpa batas. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu strategi paling mendasar, paling fundamental bagi pembisnis. Itu kita sampaikan kepada anak-anak yang mengikuti sekolah dakwah ini. Bapak Ibu ingin berkontribusi, monggo. 1, jadi peserta, insya Allah beasiswa 100%, semampunya bayarnya. Yang kedua, mau kontribusi pendanaan silahkan. Alhamdulillah kami ada yang kontribusi wifi, ada yang kontribusi Ustaz, saya siap maksimal 3 kelompok Ustaz menyiapkan makanannya. Setiap pekan saya kirimi kelompok 1 makan, kelompok 2 makan sampai 1 tahun. Ada yang kasih sponsor itu. Nggih sajane nek kula mampu nggih kula kiambak. Nah, berhubung saya punya keterbatasan, mampu saya mengajar, mampu saya ngasih mungkin segelas air. Alhamdulillah ketika ada yang membantu punya segelas minuman yang lain atau makanan yang lain. Maka Bapak Ibu, kami mengajak semuanya ayo berkontribusi bersama untuk ini, bahwa kita tanamkan yang paling penting adalah karakter. Agar apa? Kita membendung sekularisme, kita membendung bisnis yang sekuler, kita membendung wirausahawan, entrepreneur yang sekuler, sehingga nanti perubahan iklim ini akan melambat. Kalau sembuh kayaknya sulit, tapi paling bisa minimal melambat. Insya Allah itu upaya kita sebagai mubalik yang bisa kita lakukan. Dan juga mohon maaf terakhir tambah sedikit nih. Dan juga Bapak Ibu, kita harus punya gerakan mu'alaf. Karena yang lain juga melakukan kegiatan itu ya, mengeluarkan orang dari, memurtadkan orang dari Islam. Maka kita juga sebagai gerakan. Bismillah Bapak Ibu, di bulan Muharram kemarin, sekarang Safar ini kita mulai Bapak Ibu program untuk mu'alaf. Alhamdulillah sudah dapat 1 peserta. Beliau ibu-ibu umur 44 tahun, tukang sayur hijau lilin itu, insya Allah siap belajar. Kami punya program 100 hari mu'alaf nyantri. Sekali lagi monggo kita berkontribusi bersama. Kita akan mencari yang lain-lain, yang ekonominya lemah, yang belum muslim, atau yang sudah muslim tapi belum takwa. Kita akan mengajak mereka untuk menjadi yang lebih baik Bapak Ibu. Karena kalau pada pesantren, Pak Chandra misalkan, ya pondok tahfidz,
Yang mau datang silahkan, promosi selesai. Tapi siapa yang mau dakwah? Kajian Ahad pagi di mana tempatnya? Bagolijo. Kajian Ahad pagi di mana tempatnya? Lokalisasi. Itu juga perlu dilakukan Bapak Ibu dengan kemasan yang berbeda. Demikian, terima kasih. Syukran, jazakumullah khairan katsiran wa ahsana jaza. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an rizqan thayyiban 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wal istiqamah wa sihhah wal 'afiyah wa husnal khatimah. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfina ya Allah wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junan wal judan wa sayyi'il asqam. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fasa wal munkar wasuyuf al mukhtalifata wa saddaid al mihan wa dhahara min hawbatan min baladina Indonesia khasah min baladina Indonesia khasah min baladina Indonesia khasah min dari muslimin amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tad'alna dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la saqaman illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan illa qadaitah wa yassartaha wa yassir lana umurana wa nawwir qulubana wa khtim bi solihati a'malana wa la tajid min burhamina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana ziyarata ila Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziyarata ila Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziyarata ila Makkah wal Madinah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa la tanam dhurriyyatana wa talamidana wa ahlana min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli al-ibadah wa min ahli al-jannah wa nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kirang langgeng panjenengan pangapunten, mugi manfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katusipun tasnadar kula wakili nggih, monggo kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lagi mantap. Dibagi di mana ya, Mas? Ini gimana ya? Baiklah Bapak Ibu, akhirnya kita telah sampai pada penghujung acara. Kami ingin menyampaikan saldo infak pagi hari ini. Alhamdulillah terkumpul Rp446.000. Insya Allah akan menjadi jariah Bapak Ibu. Kedepannya kita akan perbaiki lagi, mungkin kita akan cek perlengkapan yang mana ini juga dari uang infak Bapak Ibu, seperti perbaikan sound system, perbaikan proyektor atau dan sebagainya. Insya Allah kita akan meningkatkan lagi untuk kajian ahad pagi ke depannya. Baiklah, akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terus